Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan melakukan uji T, uji F, R-square, dan uji asumsi klasik pada mode regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita melakukan regresi untuk mendapatkan nilai residual. Yang pertama, kita klik analisis, lalu regression, dan klik bagian linear. Setelah itu bagian Y kita masukkan ke dependen, sedangkan X1 dan X2 masukkan ke bagian dependen. Yang selanjutnya kita klik statistik dan centang bagian estimate, modify collinearity diagnostic serta Durbin-Watson. Kalau sudah, klik continue. Selanjutnya kita klik bagian save. Lalu di sini kita klik bagian understand this dan bagian standar this. Kalau sudah, klik bagian continue. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, kita dapat persamaan regresinya. Jadi berdasarkan output koefisiennya, ini diperoleh persamaan regresi. Sebagai berikut, yang konstannya itu sama dengan B0. X1 sama dengan B1, sedangkan X2 sama dengan B2. Yang pertama kita cari uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara simultan. Kita lihat di tabel ANOVA. Nah, aturannya jika kurang dari 0,05 maka itu signifikan. Nah, di sini kita lihat F-nya ini yaitu kurang dari 0,01, berarti dia termasuk signifikan. Yang kedua, kita cari uji T. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Nah, aturannya kurang dari 0,05 baru dia signifikan. Di sini kita lihat pada X1 jumlah angkanya 0,236, sedangkan pada X2 jumlahnya 0,01. Jadi ini termasuk signifikan. Selanjutnya kita mencari R-square. R-square ini terdapat di kotak model summary. Nah, aturannya jika R-square ini mendekati satu makna itu sangat baik. Di sini kita lihat R-square-nya 0,518. Maka dia termasuk sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Yang pertama ini yaitu uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang tinggi antara variabel independen. Nah, kita lihatnya ini di tabel koefisien dan di output. Collinearity, toleransi, serta statistik VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Di sini kita lihat datanya. Untuk toleransi 0,974 serta statistik VIF-nya itu 1,27. Maka tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Yang kedua kita cari uji heteroskedasitivitas. Nah, yang pertama itu kita klik bagian graph. Lalu kita klik bagian scatter or dot dan kita klik yang bagian simple scatter dan define. Nah, untuk bagian Y, aksisnya kita masukin yang Y, sedangkan untuk yang X, aksisnya masukin bagian X1. Setelah itu, baru kita okekan. Di sini kita lihat grafiknya. Ini jika titiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedasitivitas. Di sini kita lihat titiknya ini menyebar secara acak dan tidak terbentuk pola, jadi dia tidak terjadi heteroskedasitivitas. Yang terakhir kita cari uji autokolerasi. Nah, uji autokolerasi ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi antara residual. Ini kita cari di bagian model summary dan di bagian Durbin-Watson. Nah, jika nilai Durbin-Watsonnya ini berada di sekitar angka 2, maka tidak terjadi autokolerasi. Kita lihat dari datanya ini dari Durbin-Watson.
2,151 dan berada di sekitaran kedua, jadi dia tidak terjadi autokolerasi. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, kita simpulkan kalau model rekreasi yang digunakan ini telah memenuhi asumsi normalitas, yaitu tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskeidistivitas, dan tidak terdapat autokolerasi. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.